Selamat sore semuanya, selamat datang di Trimegah Webinar bersama saya Mabelista Diset selaku Retail Investment Specialist dari Trimegah Sekuritas. Oke, hari ini kita ada tema yang menarik banget di Trimegah di webinar kita hari ini, yaitu bersama Barito Pacific, Intersection of Petrochemical and Green Energy. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan peraturan dulu yang kita akan sepakati bersama ya. Yang pertama adalah jika ada pertanyaan silahkan dapat diajukan melalui box Q&A. Dan yang kedua adalah pertanyaan akan dipilih oleh moderator dan dijawab oleh para narasumber. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media Trimegah, bisa di-follow Instagram kami di @trimegahsekuritas untuk mendapatkan informasi hangat, update market, dan juga jadwal dari event-event Trimegah. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Market Talk setiap Senin sampai Kamis jam 12 siang dan juga ada Clubhouse kita jam 4 sore di hari Selasa dan juga hari Kamis. Oke, sebelum kita mulai juga, ini akan ada giveaway yang dipersembahkan oleh Barito Pacific dalam bentuk voucher GoPay sebesar 250.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, peserta webinar harus menuliskan testimoni berupa kesan dan juga pesan ya pelajaran investasi ataupun opini kira-kira apa nih yang didapatkan dari webinar kita hari ini. Tapi jangan lupa sebelum kalian posting ini kalian harus follow dulu Trimegah Sekuritas dan juga Barito Pacific. Nah, periode testimoni ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 5 sampai tanggal 8 Agustus. Dan juga nanti pemenangnya akan diumumkan melalui akun Instagram Barito Pacific di tanggal 9 Agustus. Oke, nah ini buat teman-teman retail semuanya yang mungkin belum mengikuti ya, BRPT ataupun Barito Pacific adalah perusahaan energi yang mempunyai kepemilikan 47% di TPIA atau salah satu perusahaan petrochemical terbesar di Indonesia, dan juga mereka mempunyai 67% di Star Energy, itu adalah perusahaan terbesar geothermal juga di Indonesia dan itu third largest company geothermal di dunia gitu ya. Jadi petrochem ini kalau misalnya teman-teman tahu, ini tuh bahan dasarnya cat, terus packaging, terus kalau misalnya komponen-komponen otomotif, nah ini menggunakan petrochemical. Sedangkan kalau misalnya geothermal ini, itu adalah kalau misalnya kalian tahu ini kayak buat listrik gitu, tapi lebih ke green energy. Karena sekarang kalau misalnya teman-teman retail tahu, buat foreign investor tuh sekarang sangat penting banget kalau misalnya punya kayak misalnya ESG gitu atau green energy, karena sekarang Korea tuh udah mulai concern gitu sama environment di dunia gitu. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Ini ada Presiden Director dari BRPT yaitu Bapak Agus Salim Pangestu. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, terus yang kedua, kita punya Director of Finance dari Barito Pacific, ada Bapak David Sukasasi. Selamat sore, Bapak. Sore. Dan juga tidak ketinggalan di sini ada Barito Pacific Corporate Communication, ada Bu Angelin. Selamat sore, Bu Angelin. Oke, nah ini tanpa berlama-lama ya, mungkin kita langsung ke pemaparan perusahaan dari PT Barito Pacific yang akan bawain oleh Mbak Angelin, Pak Agus, dan juga Pak David. Ya, silahkan. Ya. Mungkin, Fit, you run the process first saja, ya? Ya. I will end. Ya, jadi saya akan bawakan presentasinya. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dan kita juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join webinar kita sore ini. Jadi presentasi atau pemaparan sore ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Angelin, next page. Ya, jadi ada beberapa section dari presentasi. Yang pertama, beberapa slide sekilas pemaparan tentang Barito Pacific Group. Lalu kita juga akan sampaikan highlight financial. Berikutnya penerapan ESG di grup kami. Lalu yang terakhir mengenai rekam jejak dan rencana pertumbuhan ke depan. Kita langsung mulai. Slide berikut. Jadi Barito sendiri itu berdiri di tahun 1979. Jadi usianya sudah lebih dari 40 tahun dan kita selama ini sudah ikut turut berkontribusi untuk membangun perekonomian Indonesia.
Dan awalnya waktu berdiri itu Barito itu beroperasi sebagai perusahaannya di sektor perkayuan atau timber. Dan setelah itu Barito Group sukses bertransformasi dan saat ini menjadi perusahaan yang terintegrasi di bidang petrokimia dan di bidang energi. Jadi transformasinya sendiri itu dimulai waktu tahun 2007 di mana Barito mengakuisisi PT Chandra Asri. Chandra Asri ini merupakan operator satu-satunya pabrik cracker atau produsen produk hulu dari petrokimia, dan sampai saat ini masih tetap merupakan satu-satunya yang memiliki cracker di Indonesia. Dan tahun berikutnya di 2008 kita juga akuisisi another produsen petrokimia, itu PT Tripolita yang memproduksi produk hilir. Nah, karena kedua perusahaan ini berada di sektor yang sama, hulu dan hilir, akhirnya tahun 2011 keduanya kita merger dan terbentuklah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang saat ini listed. Di tahun yang sama juga kita memiliki partner strategis SCG Chemical. Mereka masuk ke Chandra Asri mengakuisisi 30% kepemilikan, dan bersama dengan SCG untuk tahun-tahun berikutnya Chandra Asri banyak melakukan serangkaian ekspansi maupun pembangunan pabrik-pabrik baru sampai saat ini. Mungkin satu lagi milestone yang saya mau highlight itu di 2015, di mana Chandra Asri melakukan ekspansi menjadi size-nya itu setara dengan world class naphtha cracker yang ada di dunia. Nah, masuk ke sektor energi itu dimulai waktu tahun 2018. Kita mengakuisisi Star Energy Geothermal, di mana di tahun sebelumnya Star Energy Geothermal pun baru saja mengakuisisi aset geothermal milik Chevron. Jadi mulai dari 2018 sampai saat ini Barito Group mulai memperoleh kontribusi dari sektor geothermal. Dan mungkin yang terakhir di 2020, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi, kita tetap berhasil menyelesaikan ada 2 proyek. Yang pertama itu pabrik baru MTBE dan Butene One, dan juga yang satu lagi proyek pembangunan enclosed ground flare. Ini sebagai bagian dari inisiatif kita untuk di bagian ESG. Dan juga di sektor energi kita ada kerjasama untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10. Ini pun di tahun 2020 akhirnya berhasil kita bawa untuk memulai tahapan konstruksi. Jadi kurang lebih itu perjalanan dari Barito Pacific Group sampai saat ini. Next slide. Nah, seiring dengan perjalanan pertumbuhan ini, kita juga banyak bermitra dengan nama-nama yang mitra-mitra strategis yang mempunyai reputasi internasional. Contohnya di bisnis energi, kita bekerja sama dengan BCPG, Eco, AC Energy, diantaranya mereka itu pemain-pemain energi yang terbesar juga di regional, di negara mereka berasal. Kita bermitra bersama-sama dengan mereka waktu kita melakukan akuisisi aset geothermal. Sedangkan di petrokimia, kita juga bekerja sama dengan SCG Chemical, salah satu pemain petrokimia terbesar juga di regional, dan juga ada kerjasama dengan Michelin. Di sini kita berpartner untuk membangun pabrik sintetik rubber yang merupakan salah satu bahan baku dari pembuatan ban yang diperlukan oleh Michelin. Dari sisi supplier, customer, kita juga sudah menjalin hubungan yang lama sejak pertama kali berdiri. Contohnya untuk membeli nafta ya, bahan baku, kita juga beli dari nama-nama seperti Vitol, Marubeni, Saudi Aramco, ADNOC. Lalu di sisi geothermal juga kita ada perjanjian penjualan listrik dengan PLN. Juga ada kerjasama, juga ada kontrak dengan Pertamina untuk pengelolaan untuk eksplorasi aset geothermal. Ya, jadi
sektor petrokimia sendiri di Indonesia, petrokimia ini merupakan industri dasar pada dasarnya, karena merupakan bahan baku dari banyak sekali produk-produk yang setiap hari dipakai oleh konsumen. Basically, semua produk yang di sekitar kita yang terbuat dari plastik itu bahan bakunya adalah petrokimia. Nah, untuk pasar petrokimia di Indonesia sendiri, ini marketnya sangat-sangat besar dan growth opportunity-nya juga sangat besar, terutama ditopang oleh yang pertama, Indonesia sebagai negara yang populasinya sangat besar, 270 juta. Lalu yang kedua, konsumsi per kapita plastik pun di Indonesia saat ini masih relatif sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Kita itu masih mungkin setengahnya konsumsi plastik per kapita dibanding negara lain yang ada di Southeast Asia. Dan kedepannya makin banyak produk-produk lain yang beralih menggunakan plastik. Jadi substitution produk yang tadinya dibuat dari kertas atau dari metal, itu banyak yang sekarang beralih ke plastik. Jadi aplikasinya sangat-sangat luas. Dan mungkin yang unik untuk Indonesia adalah, kalau saya boleh tunjukkan pie chart yang di sebelah kiri ya, bahwa dari dulu sampai saat ini Indonesia itu masih tergantung oleh impor produk petrokimia dari luar. Jadi setengah dari kebutuhan dalam negeri sampai saat ini pun masih harus diimpor. Sedangkan selebihnya ada beberapa pemain, dan bisa dilihat di sini bahwa kami merupakan produsen dengan pangsa pasar yang terbesar. Kurang lebih 50% untuk produk-produk hulu, sedangkan kurang lebih sekitar 30% untuk produk hilir. Jadi pertumbuhan permintaan petrokimia itu di Indonesia sangat pesat. Kami pun sudah secara rata-rata tumbuh kurang lebih sekitar 7% per tahun di dalam periode 10 tahun terakhir. Tapi itu pun kita belum bisa mengurangi porsi impor, karena permintaannya sendiri, marketnya sendiri, kebutuhannya di Indonesia tumbuh lebih cepat dari adanya pertumbuhan supply. Karena dari itu sampai saat ini pun kami dalam beroperasi selalu beroperasi secara maksimal, full capacity, dan semuanya terserap oleh pasar domestik di Indonesia, terutama karena kebutuhan impor tadi. Gitu. Ya, jadi ya, yang terakhir pun kami ada menyelesaikan pembangunan pabrik baru polietilen 400.000 ton, itu selesai di 2019, diresmikan langsung oleh Pak Jokowi. Jadi dalam sambutannya pun beliau sangat mengapresiasi selesainya pabrik ini, karena tentunya dapat mengurangi kebutuhan akan impor. Dihitung-hitungannya waktu itu dengan adanya pabrik ini kita bisa menghemat devisa kurang lebih 8 triliun. Oke, berikutnya. Nah, ini jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa aplikasi terbesar dari petrokimia itu sebenarnya adalah untuk barang-barang kebutuhan dasar sehari-hari. Tapi makin ke sini aplikasinya semakin luas. Jadi kita hal ini karena barang plastik pun karakteristiknya itu unik yang mungkin tidak dimiliki oleh bahan baku lain seperti kayu, kertas atau logam. Jadi contohnya plastik itu durable, kuat ya, dan ringan. Karena itu banyak aplikasinya digunakan di sektor otomotif. Jadi kalau kita lihat motor atau mobil itu banyak sekali komponennya sekarang yang menggunakan plastik. Di antaranya kalau kita lihat interior atau bumper, karena sifat plastik yang durable, dan juga aki, baterai dari mobil itu juga terbuat dari plastik. Dan kalau kita bicara soal electronic vehicle ke depan, ini juga aplikasi plastiknya, penggunaan plastiknya akan semakin lebih banyak, karena EV itu pasti akan membutuhkan material yang lebih ringan dan tetap durable. Plastik itu juga tentunya water resistant ya, tahan air, jadi tahan cuaca. Jadi banyak juga aplikasinya digunakan untuk misalnya tas belanja atau kemasan makanan yang bisa kita pakai berulang-ulang kali gitu.
dan juga punya karakteristik higienis, terutama dipakai untuk food ya, untuk makanan yang bisa membuat makanan lebih awet untuk penyimpanan. Dan tentunya terakhir-terakhir ini juga sangat banyak aplikasinya yang ke medis, seperti masker atau baju pelindung diri atau PPD, maupun barang-barang medis lainnya seperti suntikan atau botol obat, itu semuanya terbuat dari plastik. Jadi memang penggunaannya, aplikasinya sangat-sangat luas. Next page. Nah, selain dari barang untuk kebutuhan sehari-hari consumer, juga ada aplikasinya yang ke industri, pipa air, dan di sini juga tadi saya sampaikan untuk bahan baku ban mobil. Kebetulan di sini kita kerjasama sama Michelin, produk sintetik rubber yang kita produksi itu dipakai untuk membuat ban mobil yang high performance, yang eco tire juga, jadi less friction dan pada akhirnya bisa menghemat bahan bakar. Kita juga punya pabrik MTBE, itu hasil akhirnya adalah digunakan untuk octane booster yang banyak dibutuhkan juga di dalam negeri, dan juga ada pabrik Biotin One, ini bahan baku yang kita gunakan lagi untuk memproduksi polyethylene yang ada di halaman sebelumnya. Beralih ke geothermal, Indonesia sendiri punya cadangan panas bumi itu yang one of the biggest in the world. Jadi kurang lebih 40% cadangan geothermal itu ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini utilisasinya atau eksplorasinya itu masih relatif sangat kecil, baru sekitar 4%-an gitu. Nah, di sini melalui anak perusahaan kita Star Energy Geothermal, kita memang berfokus untuk pengembangan di sektor geothermal ini. Saat ini kita punya total capacity 875 MW melalui 3 lokasi operasional, itu namanya Wayang Windu, Salak, dan Derajat. Kurang lebih semuanya ada di Garut atau Sukabumi di Jawa Barat. Dan itu yang saat ini sudah berjalan. Kita punya kontrak jangka panjang dengan PLN dan Pertamina, dan so far selalu berhasil untuk kita operate dengan tingkat utilisasi yang cukup tinggi, di atas 90-95% dari full capacity. Dan di luar dari 3 lokasi yang tadi saya sebutkan, kita juga saat ini sudah memperoleh izin untuk eksplorasi 2 area baru, itu ada di Maluku Utara dan satu lagi di Lampung. Dan saat ini basically masih terus berjalan proses preparation-nya, dan kemungkinan baru akan dapat beroperasi setelah tahun 2024. Nah, ini sebagai gambaran bahwa secara kalau dibandingkan dengan pemain produsen geothermal lain yang ada di Indonesia, Star Energy itu adalah yang terbesar, ranking nomor 1. Sedangkan kalau secara global kita ada di nomor 3 secara installed capacity. Lalu di sektor energi juga kita bekerja sama dengan anak perusahaan PLN, Indonesia Power, dan juga salah satu pihak investor dari Korea. Kita mendirikan PT Indoraya Tenaga di sini untuk membangun proyek Jawa 9 dan 10. Ini PLTU berkapasitas total 2.000 MW yang menggunakan teknologi yang paling akhir, yaitu USC atau disebut Ultra Supercritical. Jadi kelebihan dari teknologi ini dibanding yang konvensional adalah tingkat emisi yang lebih rendah dan juga penggunaan bahan baku yang lebih efisien. Nah, proyek ini juga kemarin sempat mendapat pengakuan dari Indonesian Green Award atau IGA dan dinilai berinisiatif ramah lingkungan karena teknologi USC tadi yang digunakan, dan juga secara hitung-hitungan emisi ya dari segala variabel emisi seperti partikulat atau SOx dan NOx ini sudah memenuhi di bawah ketentuan dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, proyek ini bulan Oktober tahun lalu sudah mulai memasuki masa konstruksi dan diharapkan pembangunannya selesai di sekitar 4 tahun sampai 4 tahun setengah kemudian. Berlanjut ke finansial. Nah, jadi kami secara grup, kalau in terms of kontribusi, itu untuk pendapatan kurang lebih 80% disumbang oleh petrokimia dan selebihnya oleh geothermal. Sedangkan kalau dari sisi profitability, dalam hal ini kita menggunakan EBITDA, sedikit bervariasi, tapi secara umum equal contribution dari petrochemical dan geothermal. Mungkin pengecualiannya tahun lalu di 2020 porsi geothermal akan sedikit lebih besar in terms of kontribusi EBITDA karena memang sektor petrokimia tahun lalu di masa pandemi mengalami sedikit tekanan. Nah, di sini mungkin saya mau sampaikan juga, jadi selama sepanjang 2020 itu memang bukan hanya kami tapi seluruh dunia usaha mendapatkan tekanan ya dari pandemi. Jadi setelah kuartal 1 tahun lalu pun kami langsung melakukan pembenahan, kita merevisi ulang lagi segala rencana-rencana spending yang akan kita lakukan untuk 2020. Kita melakukan penataan ulang CAPEX, kita juga perketat dan meningkatkan disiplin untuk pengeluaran biaya operasional. Basically, fokus kita adalah business continuity. Dan ternyata strategi tersebut memberikan hasil yang sangat baik, ditopang pula oleh recovery dari sektor petrokimia. Jadi memasuki kuartal ke-3 dan ke-4, second half tahun lalu, dan setiap kuartal kita berhasil untuk mencapai kinerja keuangan yang terus meningkat sampai dengan kuartal pertama tahun ini. Demikian juga halnya dari sisi profitabilitas, secara pencapaian kuartal pertama tahun ini itu 18% naik dari kuartal sebelumnya dan kurang lebih 160% kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan tingkat margin profit yang terus naik. Jadi per kuartal pertama tahun ini kita punya EBITDA margin di kisaran 34%. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita setiap tahun itu hampir deliver project baru. Jadi strategi kita memang continuous growth dan tentunya pertumbuhan ini memerlukan pendanaan. Nah, karena itu memiliki posisi neraca yang solid, yang robust itu sangat-sangat penting bagi kami. Bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun kita terus menjaga posisi capital structure, kita tetap menjaga posisi hutang untuk tidak menjadi over leverage. Kita juga selalu jaga posisi likuiditas. Jadi meskipun kita sudah melakukan ekspansi lebih dari 5 billion di 5 tahun 6 tahun terakhir, tapi tetap posisi neraca tetap kita jaga dengan baik. Nah, ini bisa juga dilihat dari rasio-rasio keuangan yang tetap terjaga di level yang manageable, dan tentunya rasio-rasio ini juga selalu secara kontinu dimonitor oleh rating agency. Nah, di section ini mungkin saya serahkan ke Angeline ya. Terima kasih Pak David. Yes, untuk melanjutkan presentasi dari Pak David tadi, ini kita mau share sedikit tentang apa yang Barito Pacific lakukan bersama juga dengan grup untuk menunjukkan bakti kepada Indonesia. Barito Pacific sendiri memiliki yayasan yang namanya adalah Yayasan Bakti Barito. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, pemberdayaan manusia itu dilakukan oleh Yayasan Bakti Barito. Yayasan ini adalah yayasan non-profit yang didirikan oleh para pendiri Barito Pacific Group pada tahun 2011. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Barito Pacific terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip dari yayasan ini adalah memberikan kebermanfaatan
nilai tambah dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan juga untuk lingkungan hidup di sekitar kita. Komitmen dari Barito Pacific tentu saja sangat serius kepada masyarakat. Dari tahun 2011 sampai tahun 2020, kira-kira melalui Yayasan Bakti Barito sendiri telah menyalurkan bantuan sosial kemasyarakatan lebih dari 300 miliar rupiah untuk program-program pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk yayasan sendiri, Yayasan Bakti Barito ini memiliki 4 pilar utama. Pilar pertama adalah pilar pendidikan. Pendidikan ini merupakan seperti yang kita tahu pasti sangat penting ya buat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas para mahasiswa ataupun pekerja di Indonesia. Di pilar pendidikan, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Barito itu adalah memberikan pelatihan kepada guru, peningkatan kapasitas juga kepada guru, lalu memberikan program beasiswa, termasuk program beasiswa untuk putra-putri karyawan dari Barito Pacific Group sendiri. Lalu ada juga pendidikan vokasi melalui SMK dan pendidikan usia dini yang disalurkan melalui PAUD. Untuk pilar lingkungan yang berikut, ini lingkungan juga tidak kalah penting pastinya. Yayasan Bakti Barito itu melakukan kegiatan reforestasi hutan dan membangun koridor hijau, bermitra dengan anak usaha dari Barito Pacific. Lalu, seperti yang kita ketahui juga, di sektor lingkungan sangat penting untuk menerapkan sirkular ekonomi. Oleh karena itu, Yayasan Bakti Barito sendiri bermitra dengan berbagai institusi untuk menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, ada juga revitalisasi mata air di bagian pilar lingkungan. Untuk pilar sosial, Yayasan Bakti Barito selalu secara konsisten itu melakukan berbagai kegiatan untuk kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Untuk ekonomi, ini pilar yang terakhir, pilar ekonomi, itu Yayasan Bakti Barito memiliki program-program untuk meningkatkan pertanian terintegrasi, perkebunan kopi yang terintegrasi, dan juga urban farming. Urban farming ini sangat menarik karena menjadi salah satu cara masyarakat perkotaan untuk melakukan semacam pertanian mini di daerah tempat tinggal mereka. Nah, itu yang menjadi kegiatan-kegiatan Bakti Barito. Untuk terkait environment, social, dan governance, mungkin teman-teman semua sekarang udah mulai sering dengar ya environment, social, governance apa sih gitu. Jadi environment, social, governance atau yang disingkat juga ESG itu adalah satu konsep yang diakui di dunia untuk para perusahaan, di mana mereka menerapkan kepedulian perusahaan tersebut terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, di Barito Pacific uniknya ini bahkan sebelum ada konsep environment social governance beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi DNA kami dari awal kami berdiri. Bagi grup Barito, bagi Barito Pacific, menjaga keseimbangan operasional kita dengan aspek lingkungan dan sosial adalah hal yang sangat penting. Makanya ini tidak boleh kita lupakan. Setiap anak usaha kami yang ada di grup Barito Pacific yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak David, itu senantiasa menerapkan dan mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan menerapkan teknologi-teknologi terbaru yang bisa menjadi lebih rendah emisi. Ini kita selalu juga kolaborasi dengan berbagai para mitra eksternal dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan dan sosial. Barito Pacific juga sekarang ini telah diakui oleh salah satu indeks ya MSCI ESG Leaders menduduki peringkat double B. Sedikit tambahan untuk kontribusi sosial lingkungan dan kemasyarakatan ini overview saja buat teman-teman semua. Seperti yang tadi sudah disebutkan, pilar-pilar Bakti Barito itu ada beberapa: edukasi lingkungan, donasi kemanusiaan, sirkular ekonomi, dan program sosial. Dari tahun 2011 sampai 2020, itu kita sudah memberikan bantuan hampir 275 miliar ya. Nah, untuk khusus 2021, dari Januari sampai Juli, itu memang fokus cukup besar untuk mengatasi pandemi. Nah, itu dana yang sudah disalurkan sampai saat ini sekitar 31 miliar rupiah.
Terakhir mungkin untuk bagian environmental social governance, ini yang kita ketahui juga kita semua sedang menghadapi pandemi yang cukup sulit. Nah, dari grup Barito Pacific sendiri, tentu saja seluruh grup kami bersimpati dan ingin turut membantu masyarakat Indonesia meringankan beban dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, grup Barito Pacific bersama founder kami, Bapak Prayogo Pangestu, itu memberikan donasi kemanusiaan kepada masyarakat Indonesia yang dalam bentuk berbagai macam alat-alat kesehatan dan alat pelindung diri. Lebih dari 8.000 alat pelindung diri, puluhan ribu obat-obatan dan alat medis, puluhan ventilator, ratusan tabung oksigen, ribuan oksigen konsentrator, terutama ini kan karena lagi sangat dibutuhkan ya belakangan ini. Kita juga memberikan berbagai alat rapid test dan PCR test, tangki air untuk menjaga kehigienisan dan oksigen cair. Nah, untuk donasi ini kira-kira nilainya sampai saat ini ada sekitar 76 miliar rupiah. Untuk selanjutnya mungkin saya berikan kembali kepada Fit. Ya, Agus mungkin. Ya, oke. Next page. So I think seperti tadi dibicarakan sama Pak David, ya, usaha kami itu capital intensive, ya. Jadi in the last mungkin 5 tahun terakhir itu dari 2007 sampai sekarang itu total capital sudah raise itu menuju 8 miliar dolar, ya, di mana equity-nya kira-kira 2 miliar, utang itu dalam rupiah kira-kira 6,6 T, utang dalam US dollar 5,5 miliar, ya. Nah ini tentu angkanya kelihatannya besar sekali, ya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, ya, kalau rupiah kita mencoba membina ya this market, ya, kita punya current average interest rate itu kira-kira 8,7%, di mana tenornya bisa sampai 7 tahun, ya. Tapi dalam US dollar rata-rata bunga kita 4,9, di mana yang paling lama itu sampai 18 tahun. Ya, tentu kita juga tercatat sebagai salah satu green bond pertama yang dikeluarkan private sector di Indonesia yang mendapati investment grade, dan angka itu senilai 1,1 miliar, ya. Nah, jadi I think di sini yang saya ingin underline itu adalah kita fundraising capability Barito itu cukup bagus, ya, dan cukup bagus ini dikarenakan juga kita kerjasama sama berbagai partner, ya, yang dari international community, ya, dan kita mengusahakan menjadi partner of choice, ya, mereka. Next page. Nah, di sini mungkin why invest in Barito, ya. 10 tahun terakhir kalau kita lihat market cap-nya Barito itu kira-kira 600 juta dolar, ya. Hari ini kira-kira about 7 billion, ya. So it's about 11 kali, ya. Di mana EBITDA-nya secara consolidated 10 tahun terakhir kita ada mencapai 7 kali lipat, ya. Next page. Nah, di sini juga seperti dibicarakan sama Pak David tadi, ya, ini setiap tahun kita deliver new projects, ya. Kalau lihat di sini tahun 2020 itu kita berusaha bisa berhasil konstruksi MTBE plant dan enclosed ground flare, ya, di mana tahun 2000 yang sedang dalam konstruksi saat ini itu Jawa 910, dan itu financing close-nya juga tahun 2020, ya.
kita continue to grow ya. Pandemi kita bisa tetap bisa atasi ya. Next page. Nah ini mungkin seperti tadi dibicarakan oleh Bu Angel ya. ESG itu is in di dalam DNA kita ya. Dan khususnya porsi E ya. E itu adalah environment ya. Jadi kita secara filosofi ya, kita itu satu ya adalah kita appreciate all green effort ya. Jadi green effort itu is different shades of green ya. Kita nggak bisa bilang yang paling green adalah paling bagus, no ya. Kita kalau nyetir mobil ya, mulainya dari gigi 5 mobil pasti mogok. Jadi kita apresiasi ya segala apapun yang lebih baik ya. Jadi contoh kalaupun kenapa banyak yang tanya kita invest ke batubara ya, kita bilang bahwa di Indonesia itu power plant batubara kita rata-rata dibangun tahun 70, 80 dan 90. Dan rata-rata itu subcritical power plant. Ya. Di lain sisi, kalau kita mau masuk ke green energy semua, ya tarifnya terlampau tinggi dan masyarakat juga belum tentu bisa afford, ya, nggak bisa afford. Jadi kita the next best thing adalah yang paling bagus itu cari teknologi batubara yang paling maju. Ya. Dalam hal ini kita bisa dukung PLN dapat tarif yang lebih rendah, ya, dan juga dari segi emisi hampir 18%, 20% ya, itu kira-kira di bawah subcritical power plant. Ya. Kita selalu membicarakan bahwa bahwa sustainability itu juga perlu financially sustainable, ya. Bahwa kita selalu sadar bahwa sesuatu yang bisa diterima oleh sosial sekarang belum tentu bisa diterima 10 tahun lalu kemudian, ya, maka kita selalu evolve, ya. Jadi harus berani memimpin, mengambil langkah yang nyata, gitu ya. So it's not just awareness, ya. It's we want to fund solutions. Yeah. So next page. Nah, so again mungkin di sini point takennya itu adalah petrochemical itu adalah saat ini ya kita kenapa pada saat kita masuk petrochemical itu adalah tentu pikiran kita adalah mengurangi food waste, ya, supaya bisa memperpanjang shelf life makanan, ya, kesehatan, ya, soal hygiene, ya. Kalau untuk mobil gitu, mobility, ya, mobil yang lebih banyak plastik, lebih enteng, jarak bisa lebih jauh. Bahkan sekarang kalau EV, ya, EV itu memerlukan konten plastik yang lebih tinggi, ya. Soal kalau geothermal, ya tentu idenya kita adalah bagaimana cari clean energy untuk Indonesia, dan caranya bagaimana dengan cost yang relatif lebih tinggi sekarang kita bisa menurunkan cost itu. Ya. Dari segi ESG, ya, ESG itu it's not a burden for us. Ya, it's a DNA. Ya, ESG is good for business. Ya, kita bangun jembatan supaya karyawan bisa datang ke kerja lebih cepat. Ya, anak bisa sekolah datang ke sekolah on time, gitu ya. Kita mindset kita soal ESG itu bukan semata-mata donasi. So it's good for business, ya. It's sesuatu yang kita push. Dan mungkin one point to underline is that di
di beberapa tahun belakang ini, ya, Barito itu mengeluarkan kira-kira capex investasi $950 juta, ya, dan menggalang investasi dari investor partner kita hampir $2 miliar, itu untuk green projects, ya. Di antara lain tentu geothermal, ya, tapi juga seperti solar farm, ya, di Chandra Asri, ya, dan lain-lain lah, ya. Nah, tadi juga di underline bahwa kita itu mengeluarkan CSR kira-kira 300 miliar, ya. Tapi yang kami perlu underline adalah saat ini, ya, mungkin satu-satunya perusahaan di Indonesia adalah Barito itu adalah satu-satu perusahaan yang mungkin dapat EBITDA 60% dari green assets. So that's what we have, ya. Ya, sekarang kita cerita dari sini ke depan apa yang kita mau fokus, ya. Nah, tentu seperti tadi saya bicara, ya, bahwa sepanjang waktu, ya, hal yang bisa diterima zaman dulu sekarang tidak bisa, gitu, ya. Dulu tebang pohon di hutan itu oke, ya, kemudian tidak bisa, ya, kita tanam HTI, ya. Kemudian HTI juga dianggap nggak bagus, ya, kita untuk packaging kita evolve ke plastik. Itu sekarang soal plastik, bisa plastic waste, kita sadar, ya, dan kita harus evolve dan cari solusi, ya, untuk menyelesaikan hal itu. Jadi tentu salah satu yang kita akan fokus ke depan, ya, 5-10 tahun ke depan adalah waste management atau soal circular economy. Itu something yang kita akan fokus on, ya. Kedua juga soal carbon credits, ya. Beberapa bulan ini pemerintah bicara soal carbon tax, ya. Kami memfokuskan diri di carbon credit, ya. Tapi sebagai melobi, ya, pemerintah membicara dengan international society, ya, untuk bagaimana carbon credit itu bisa dipakai sebagai satu instrumen untuk pendanaan green investments. Nah, itu I think that's sesuatu yang bisnis baru, ya. Dan Barito akan fokus kerja keras, ya, untuk bagaimana promote hal ini. Kita tentu sekarang pandemi, ya, banyak yang kehilangan kerja. Kita juga komit untuk bagaimana menolong pemerintah Indonesia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja di 10 tahun ke depan. Okay, I think pretty much that's it. Thank you. Thank you Pak Agus. Ini ada lanjutan daripada Fit atau Bu Angelin atau bisa ini langsung tambahan dikit aja. Ini yang untuk terima kasih Pak Agus dan Pak David. Ini buat reminder aja buat teman-teman semua yang nonton acara hari ini. Jadi jangan lupa ikuti kuis kami di Instagram, ya. Jadi teman-teman semua diundang untuk memberikan sepatah dua patah kata atau bahkan satu paragraf. Kalau karya tulis juga mau nggak apa-apa. Lalu diposting di Instagram masing-masing. Nanti tag Barito Pacific dan Trimegah Sekuritas. Tapi jangan lupa harus follow dulu, ya, akun Instagramnya Barito Pacific, baritopacific.id, dan Trimegah Sekuritas, gitu. Nah, nanti untuk periode postingnya itu bisa mulai hari ini sampai tanggal 8. Itu nanti kita akan cek, dan pemenangnya ada untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan GoPay voucher sebesar Rp250.000. Itu akan diumumkan tanggal 9. Dari saya itu aja. Mbak Mabel, silakan. Oke, terima kasih ya Bu Angelin. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak David. Kecil amat. Very good presentation. Oh, kalau bosnya bilang boleh lebih gede, aku kasih lebih gede deh. Oke, monggo silakan. Oke.
Ini sebelum kita ke pertanyaan dari audiens, mungkin saya sendiri dulu boleh bertanya ya Pak? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-Bapak dan juga kepada Bu Angelin gitu di sini. Jadi kemarin itu kan ada pengumuman ya bahwa TPIA akan mengadakan right issue sebesar 1.7 billion US dollar dan juga menjadi strategic partner dengan Thai Oil. Nah, bisa diceritain nggak Pak, why Thai Oil, terus alasannya apa, dan boleh nggak kasih sedikit outlook untuk industri petrokimia ke depannya bakal kayak gimana nih Pak? Mungkin detailnya belum bisa omong terlalu banyak, karena belum lulus dari proses OJK ya. Tapi mungkin bisa saya ngomong mungkin begini. Petrochemical itu is something yang kalau kayak setir mobil manual, ya, tambah giginya tambah tinggi, kecepatannya tambah cepat, ya, dengan konsumsi bensinnya lebih kecil. Ya. Jadi artinya dengan adanya second cracker, ya, Chandra Asri adalah satu-satunya mungkin antara small population of twin cracker ya. Jadi dia tuh 2 cracker di satu tempat. Ya. Saya kasih contoh mungkin begini, di Singapura ya, kita punya gaji lebih tinggi, ya, dia punya gaji lebih tinggi, beli tanah lebih mahal, air listrik semua lebih mahal, ya. Bahkan dia bangun petrochemicalnya di Jurong Island, 7 pulau jadi 1, ya. Nah, karena dia integrated, ya, itu cost-nya saking murahnya, dia bisa kirim ke Indonesia, ya, ekspor ke Indonesia. Ya. Kita nih Chandra Asri ini di Indonesia cracker itu cuma ada 1. Yeah, exactly. It's only one, gitu. Jadi kalau kita bisa ada kedua, ya, tentu market yang kita usahakan untuk merebut itu adalah pasar import. Ya, maka kita selalu tekankan soal import replacement. Ya. Kedua adalah karena size-nya kita, ya, itu our OPEX akan lebih kecil, our CAPEX juga akan lebih kecil. Gitu. Jadi dibanding mungkin stand-alone cracker, ya, mungkin kita punya OPEX, ya saya nggak berani ngomong angka dulu ya, tapi significantly low. Ya, artinya kalau kita di bisnis ini selalu kita bicara soal scale, ya, di mana kalau kita lihat adalah cost curve-nya kita tuh di mana. Di mana yang paling kanan, paling mahal adalah size-nya kecil, ya, dan jauh dari pasar. Ya. Mungkin di tengah adalah size-nya besar dalam pasar, ya, tapi jauh dari raw material. Di paling kiri tentu mungkin aset-aset yang di Middle East, ya, di mana dia di sampingnya oil well, terus petrochemical, refinery dan langsung petrochemical. Mereka sangat murah. Ya. Nah kita ini graduate lah ya dari cost curve yang kanan masuk ke cost curve yang tengah. Ya. Itu satu, dan mungkin yang paling terakhir adalah keberadaan second cracker ini juga artinya more products, tipe-tipe produk yang akan lebih banyak downstream. Ya. Ini akan mendukung Indonesia untuk masuk ke industri-industri yang tadinya nggak mungkin. Gitu. Ya. Jadi contoh ya, berapa tahun lalu dulu kita waktu bangun Chandra Asri itu cuma 500.000. Begitu kita sampai 900.000, salah satu produk yang kita come out itu adalah C4, ya, C4. Ya. Nah C4 ini volumenya karena kita lebih besar, ya, maka cukup untuk bangun synthetic rubber plant. Maka Michelin datang. Jadi it's about ecosystem. Nah, yang saya bisa bilang mungkin
this is a case yang dimana 1 plus 1 bukan 2. Ya, is 1 plus 1 is 4. Gitu, ya. Jadi ya cukup banyak investor yang datang ke kami ya untuk ajak kerjasama. Ya, kalau soal TOP, they give a very good offer. Oke. Thank you so much, Pak. Ya, jadi tadi kalau misalnya dari yang saya simpulkan ya, dari yang Bapak bilang ya, White Oil, karena kan memang mau gimana caranya Indonesia ini nggak single cracker gitu kan. Jadi bisa double cracker kan, untuk menurunkan juga capex dan opex-nya juga pasti bakal lebih rendah gitu kan. Terus cost curve-nya juga bakal lebih efisien. Dan juga yang paling penting adalah menambah ekosistem juga kan, Pak. Gimana caranya bisa menjadi perusahaan yang memang ekosistemnya kuat gitu. Nggak cuma satu produk doang, tapi bisa bermacam produk yang bisa dihasilkan gitu ya, Pak. Oke, ini kita juga bakal ngasih pertanyaan dari beberapa audiens ya di sini yang udah banyak banget yang bertanya. Mungkin kita dari atas ya, Pak. Ini ada yang nanya nih. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu Ibu Angelin, perkenalkan. Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, apakah sudah ada perbandingan dari seberapa besar kontribusi pemerintah Indonesia kepada sektor petrokimia dalam negeri? Dan apakah angka tersebut sudah tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara? Maksudnya support apaan ya? Agak kurang jelas yang dimaksud kontribusi pemerintah. Itu maksudnya gimana ya? Atau mungkin support ya? Support dari ya, pemerintah mungkin support terhadap... kali ya Pak, lebih kayak ke kira-kira buat industri petrochemical tuh berapa persen gitu. Oke. Mungkin David aja, Fit. Ya, saya mungkin coba jawab dan menerka ini maksud pertanyaannya gimana ya, tapi yang saya tangkap adalah mungkin gini, yang tadi kita sampaikan bahwa Indonesia itu sampai saat ini unfortunately masih harus tergantung oleh impor untuk kebutuhan petchem. Nah, jadi di sini juga government sangat-sangat memberikan dukungan untuk supaya investasi di petrochemical ini semakin banyak, semakin besar. Salah satu dukungan yang diberikan adalah dari sisi fiskal, itu seperti fasilitas tax holiday. Nah, jadi untuk kami pun ada beberapa fasilitas produksi kami yang juga memperoleh fasilitas ini, tax holiday, termasuk nanti untuk yang the next complex ya, Chandra Asri 2 itu juga kita sudah diberikan fasilitas tax holiday juga. Jadi ya ini mungkin moga-moga menjawab pertanyaan ya. Jadi ini bentuk dukungan dari pemerintah untuk semakin initiate investment di sektor petchem. Ini mungkin ada pertanyaan dari Jason Nugroho ya. Untuk produksi PE dan PP, kenapa memilih menggunakan naphtha instead of NGL? And cost price-wise, which is more competitive? Dan juga apakah produk turunan naphtha seperti toluene, butadiene dan juga diproduksi juga, Pak? Thank you. Sementara NGL itu mungkin natural gas ya. Yeah. Nah, jadi itu di Amerika contoh ya, gasnya itu ethane rich. Ya. Maka banyak sekali ethane cracker di Amerika. Okay. Karena investasinya tentu lebih kecil dan cost-nya lebih rendah juga. Akan tetapi, ya, produk yang dia bikin itu hanya ethylene dan polyethylene. Okay. Ya, dia tidak bisa keluar polipropilin, tidak bisa C4 yang tadi dibicarakan soal toluene, butadiene itu semuanya nggak bisa. Dia cuma ambil dari gas, extraction dari ethane dari gas. Dan keluarnya hanya ethylene dan polyethylene. Ya. Kedua adalah kalau pertanyaan yang soal butane toluene itu BTX. Ya. Barang itu akan dipertimbangkan untuk dibangun nanti pada saat cracker kedua. Ya, mengapa? Karena raw material untuk bikin barang itu belum cukup. Oke. Correct me if I'm wrong ya, David ya. Ya, betul. Jadi kira-kira sih begitu.
Maka saya tadi juga ngomong bahwa dengan adanya second cracker, ya, akan lebih feasible, ya, untuk masuk ke produk-produk yang akan lebih beda. Oke, terima kasih ya Pak Agus atas penjelasannya lagi. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga Pak buat saya dan mungkin saya juga penasaran ya. Untuk mendukung program ESG atau Sustainable Living, apakah bahan baku plastik sudah menggunakan yang biodegradable? Biodegradable plastik itu kita pelajari. Mungkin untuk uses tertentu bisa dipakai. Jadi contoh, kalau orang jual majalah di Jepang suka pakai tutupan plastik, ya. Nah itu sudah cukup banyak yang mengalih ke biodegradable. Ya. Single use product ini memang dilema. Dilemanya itu adalah dia perlu durable, ya, memprotek yang dia bawa, ya, kontennya itu dari urusan higienis, ya, hygiene, ya, harus food preservation gitu. Tapi setelah dipakai, dia diharapkan untuk memusnahkan diri, dan itu nggak bisa. Ya, it takes time for them to decompose. Jadi kalau solusinya itu hanya replacing ada solusi yang terbukti adalah sorting, ya, memisah-misah sampah, ya. Contoh apa yang dilakukan Waste for Change, ya. Dan tentu karena sampah itu dipisah, ya, kalau plastiknya cukup bersih, daur ulang itu akan lebih gampang dan lebih visible. Dan it is proven to be feasible. Jadi kalau untuk Barito, kami lebih mendorong soal recycling, ya, dibanding biodegradable plastik untuk saat ini, ya, karena kami belum menemukan biodegradable plastik yang cocok untuk replacing traditional plastik. Gitu. Oke. Pak, ini kebetulan antusiasnya kayaknya tinggi banget nih Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menarik gitu. Kalau misalnya Bapak diperbolehkan nih, boleh tambah pertanyaan Pak mungkin? Boleh. Kita hitungnya per menit ya. Oh. Oke. Ini ada yang nanya nih, kira-kira bagaimana strategi perusahaan untuk memperoleh capex sebesar $1 million ya untuk pengembangan proyek Star Energy, Wayang Windu, Hamiding dan juga Sekincau, dan juga kapan dimulainya? Fit, ya, mainnya di sana. Oke, jadi ya ini memang 3 areal potential expansion buat kami ya di sektor geothermal. Sampai saat ini kita sudah mulai prosesnya, tapi memang kalau geothermal itu prosesnya it takes time ya, a few years until kita benar-benar bisa beroperasi. Jadi kita masih dalam tahapan awal, permit, license semua kita obtain, dan dari tim geologis kami juga saat ini sudah mulai mempelajari kira-kira nanti program drillingnya seperti apa, lokasinya segala apa, dan segala macam. Jadi total capex exactnya tentunya kita belum tahu sekarang. Jadi masih merupakan estimasi, dan nantinya kebutuhan pendanaannya juga nanti pada saat waktunya akan kita review, kita pelajari. Yang pasti seperti yang sudah kita lakukan dengan berbagai proyek sebelumnya yang tadi kita juga sempat paparkan, bahwa satu hal yang kita selalu jaga adalah posisi neraca yang robust, yang kuat.
Jadi kita tidak mau terbebani oleh tingkat hutang yang terlalu tinggi, yang over leverage. By the time nanti pada saatnya pasti kita akan atur capital structure-nya dan fundraising yang diperlukan. Tadi Pak Agus sudah mention bahwa kita punya track record yang untuk fundraising yang dengan jumlah yang relatif tidak sedikit juga ya. Jadi strategi-strategi itu tetap akan kita laksanakan dan lakukan untuk upcoming project yang ada ke depan. Oke. Jadi mungkin saya tambah sedikit, mungkin gini. Menurut saya Hamiding Project itu tidak kecil, ya, tapi juga nggak terlalu besar lah kalau kita bicara dari segi relatif to track record-nya Barito. Ya. 10 tahun terakhir itu kan kita kira-kira capex kita, fundraising kita itu kan kira-kira 7 billion. Ya. Mungkin currently under construction, ya, itu kira-kira kan 3 billion. Oke. Ya. Dengan adanya second cracker itu another 4 to 5 billion. Right? So kalau kita cerita justru yang kita ingin lebih banyak investasi lagi is the green energy side gitu. Kalau ada kesempatan ya kita ini proyek-proyek seperti Hamiding maupun Sekincau atau solar, wind itu ya, itu hal menurut kita Barito atau Star ya itu kompetensinya ada ya, dan investor appetite-nya juga sangat tinggi ya, dan Indonesia memang lagi perlu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus dan juga Pak David ya atas penjelasannya. Maybe this is one last question ya Pak. Oke, ini ada pertanyaan. Kira-kira target revenue mix by segment BRPT dalam 3-5 tahun ke depan seperti apa? Lalu mungkin kira-kira BRPT ini punya pipeline investasi di CSPP USC lagi nggak untuk ke depannya? Kalau coal fire, I think it will be the last one. Oh, okay. It will be our last coal fire. Ya, karena ya, I think we need to evolve lah ya di luar itu ya. Kalau energi mungkin dari revenue it's not a good reflection ya. Mungkin lebih baik dari segi EBITDA. Right? Kalau sekarang kita average EBITDA mix-nya itu 60% udah green. Ya. So, ya, I think with kalau Cap 2 jadi, ya that number green portion-nya akan lebih kecil nih. Ya. Okay. Jadi sebenarnya kalau Barito salah satu KPI kita is bagaimana maintain the 60%. Oke. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak hari ini, sangat menarik. Pokoknya kuncinya adalah gimana caranya Indonesia tuh punya cracker nggak cuma satu, tapi harus ada 2 biar semuanya bisa berjalan lancar, apalagi yang paling penting ekosistemnya ya Pak. Karena jika ekosistemnya nanti jalan, semua CAPEX, OPEX, dan juga hal-hal mengenai investasi dan juga fundraising-nya bakal lebih mudah juga kan Pak pastinya ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya dalam webinar kita sore ini. Semoga kita bakal bertemu lagi. And congratulations ya to the good result buat TPIA kemarin second quarter-nya angkanya bagus. Thank you. Oke, terima kasih Pak David, terima kasih Bu Angelin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Mega untuk kesempatannya buat join webinar. Ya. Thank you. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore.